Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Rizky Amelia dari kelas 12-nya 1. Kali ini saya akan melakukan percobaan kenaikan titik didih. Titik didih sendiri adalah suhu tetap pada saat zat cair mendidih. Pada suhu ini, tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Hal ini menyebabkan terjadinya penguapan di seluruh bagian zat cair. Kenaikan titik didih juga dapat diartikan sebagai bertambahnya titik didih larutan terhadap titik didih pelarut murninya. Masukkan 300 ml air ke dalam gelas ukur. Tuangkan air ke dalam panci. Ukur suhu air sebelum dididihkan. Ukur suhu air sampai mendidih menggunakan termometer. Suhu air murni mendidih adalah 99,9 derajat Celcius. Tuang 300 ml air ke dalam gelas ukur, tambahkan 2 sendok makan gula, aduk gula sampai larut, ukur suhu larutan 2 sendok makan gula sebelum dididihkan. Tuang larutan 2 sendok makan gula ke panci. Ukur suhu larutan 2 sendok makan gula menggunakan termometer sampai mendidih. Suhu larutan 2 sendok makan gula ketika mendidih adalah 96,9 derajat Celcius. Tuang 300 ml air ke dalam gelas ukur, tambahkan 4 sendok makan gula. Aduk gula sampai larut. Ukur suhu larutan 4 sendok makan gula sebelum dididihkan. Tuang larutan 4 sendok makan gula ke dalam panci. Ukur suhu larutan 4 sendok makan gula sampai mendidih. Suhu larutan 4 sendok makan gula ketika mendidih adalah 98,6 derajat Celcius. Tuang 300 ml air ke dalam gelas ukur. Tambahkan 2 sendok makan garam lalu aduk garam sampai larut. Ukur suhu larutan 2 sendok makan garam sebelum dididihkan. Tuang larutan 2 sendok makan garam ke dalam panci. Ukur suhu larutan 2 sendok makan garam sampai mendidih. Suhu larutan 2 sendok makan garam ketika mendidih adalah 100,6 derajat Celcius. Tuangkan 300 ml air ke dalam gelas ukur. Tambahkan 4 sendok makan garam. Aduk garam sampai larut. Ukur suhu larutan 4 sendok makan garam sebelum dididihkan. Tuang larutan 4 sendok makan garam ke dalam panci. Ukur suhu larutan 4 sendok makan garam sampai mendidih. Suhu larutan 4 sendok makan garam ketika mendidih adalah 100,9 derajat Celcius. Berikut adalah tabel perbandingan suhu awal dan suhu akhir pada masing-masing konsentrasi. Pada percobaan yang saya lakukan kali ini didapat bahwa pelarut murninya adalah air dan zat yang terlarut adalah gula dan garam. Zat terlarut berupa gula dan garam ditambahkan ke dalam air lalu diukur titik didihnya dan dibandingkan dengan titik didih air. Hasilnya akan didapat bahwa titik didih larutan garam akan lebih tinggi daripada titik didih air sebagai pelarut murni. Peristiwa inilah yang disebut dengan kenaikan titik didih. Nah, semakin besar konsentrasi yang digunakan, maka semakin besar pula kenaikan titik didihnya. Atau misalnya 4 sendok makan garam atau gula
kenaikan titik didihnya itu lebih besar daripada kenaikan titik didihnya 2 sendok makan garam atau gula. Kesimpulan yang didapat setelah melakukan percobaan tersebut adalah 1. Konsentrasi suatu larutan mempengaruhi kenaikan titik didih, di mana semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula kenaikan titik didih suatu larutan. 2. Jenis zat terlarut mempengaruhi kenaikan titik didih suatu larutan, di mana larutan elektrolit memiliki kenaikan titik didih lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Dalam percobaan kali ini, larutan garam sebagai larutan elektrolit dan larutan gula sebagai larutan non-elektrolit. Demikian video percobaan kenaikan titik didih kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.